Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, teman-teman dan ibu dosen, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sejahtera. Semoga kita hari ini diberikan kesehatan dan ketetapan iman di dalam hati. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam dan ihsan sehingga kita sampai sekarang ini masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang sampai saat sekarang ini. Oke teman-teman, jadi di sini untuk mata kuliah peradilan kita sudah memasuki untuk materi ketiga, yaitu eksistensi peradilan sebelum Islam masuk ke Indonesia dan masa Kesultanan Nusantara atau masa kerajaan yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatman Rusadi ya, biasa dipanggil Kenan. Saya dari kelas ICP HKI angkatan 2020. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Peradilan Islam di Indonesia, yaitu Ibu Ervania Zuria, yang telah memberikan banyak materi gitu, sehingga saya bisa mempresentasikan pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung masuk materi ya. Nah, ini materi ketiga yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada peradilan sebelum Islam masuk ke Indonesia. Ada yang kedua ada peradilan agama masa Kesultanan di Pulau Jawa. Dan yang terakhir peradilan agama masa Kesultanan di luar Pulau Jawa. Oke, langsung kita masuk ke materi yang pertama. Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia tentunya telah ada dua macam peradilan. Sebelumnya kan Indonesia ini sebelum masuknya Islam ke Indonesia sudah ada peradaban, sudah ada kerajaan. Kita tahu yang terkenal adalah kerajaan Majapahit, kerajaan yang berbau Hindu dan Buddha itu banyak. Nah, jadi sebelum itu sudah ada peradilan yang terdapat di Nusantara. Yang pertama ada peradilan pradata. Peradilan pradata adalah peradilan yang mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja. Jadi peradilan pradata ini adalah peradilan yang diadili langsung oleh raja gitu. Lanjut, perkara pradata adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja, yang diadili oleh raja sendiri. Nah, jadi perkaranya di sini menyangkut tentang keamanan dari kerajaan. Misalkan ada yang memboikot kerajaan, nah itu dihukum langsung oleh raja. Jadi raja sendiri yang mengadilinya karena telah membahayakan kerajaan raja tersebut, kerajaan dari sebuah daerah tersebut. Terus selanjutnya itu ada peradilan padu. Peradilan padu adalah peradilan yang mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Jadi peradilan padu di sini dipimpin, dahulu itu namanya jaksa ya. Nah, jaksa ini sebenarnya berasal dari bahasa Hindu, kalau nggak salah, bahasa Hindu yang itu berasal dari negara India gitu. Nah, jadi dari agama Hindu menjadi jaksa gitu bahasanya, atau bisa kita sebut dengan pengadil. Nah, peradilan perkara padu adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan. Nah, jadi misalkan ada keamanan tentang rakyat, misalkan di sebuah masyarakat itu terdapat maling gitu atau yang mencuri barang orang gitu. Nah, kan itu bisa diselesaikan tanpa melalui raja. Nah, jaksa pun bisa gitu. Tapi kalau
sudah menyangkut tentang kerajaan, tentang bahaya akan keberadaan eh, kerajaan tersebut, membahayakan kerajaan, nah itu ditangani oleh raja. Oke, lanjut ya. Kita langsung masuk ke materi kedua itu. Jadi yang pertama tadi di Indonesia sudah ada peradilan agama gitu. Tapi itu belum berbau Islam. Jadi peradilan agama masa Kesultanan di Pulau Jawa. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke materi peradilan agama masa Kesultanan di Pulau Jawa. Jadi di sini saya melampirkan ada 4 hal penting yang terjadi atau bentuk ya dari bagaimana sih Kesultanan di Pulau Jawa, bagaimana peradilan agama pada masa Kesultanan pada kerajaan atau kesultanan yang ada di Pulau Jawa. Nah, yang pertama, penyebutan raja diganti dengan istilah sultan untuk orang yang memimpin sebuah pemerintahan di daerah masing-masing. Nah, seperti kita ketahui kan kalau kerajaan Hindu-Buddha menyebutnya dengan pimpinan mereka itu seorang raja. Nah, di sini kalau Islam diganti dengan kesultanan. Nah, jadi oleh karena kesultanan maka dipimpin oleh seorang sultan. Nah, yang kedua yaitu ada corak hubungan agama Islam dengan pemerintahan tercermin dalam pengaturan tempat keraton. Nah, jadi kesesuaian Islam dengan pemerintahan itu tercorak atau tercermin dalam susunan keraton itu, susunan istana dari kesultanan tersebut. Nah, jadi di sini ada penjelasannya ya. Istana itu dengan alun-alun, persegi 4, dan masjid. Keraton sebagai lambang atau simbol pemerintahan didampingi oleh lapangan luas sebagai simbol angkatan bersenjata, di mana persegi 4-nya adalah gambaran jumlah 40 anggota tentara raja dan istana sebagai unsur normatif terpenuhinya kewajiban sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i, serta masjid sebagai gambaran peranan agama dalam pengaturan pemerintahan. Bisa kita lihat kan pada sekarang ini lihat aja kantor-kantor bupati, kantor gubernur. Nah, itu ada pasti ada lapangan luas kan di depannya itu. Nah, itu peninggalan dari Kesultanan yang ada di Pulau Jawa. Bahkan seluruh Indonesia mungkin bisa menetapkan itu seperti itu ya. Ada kantor gubernur, ada masjid, ada alun-alun gitu, ada lapangan luas. Itu sebenarnya adalah implementasi atau peninggalan dari Kesultanan Islam. Yang ketiga, mulai diadakan perubahan dalam sistem peradilan, yaitu memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam. Jadi, untuk Kesultanan di Pulau Jawa ini, karena Islam sudah masuk ke Indonesia, maka dalam peradilannya itu biasa disebut dengan penghulu atau imam gitu. Yang jaksanya itu diganti dengan istilah penghulu dan imam. Nah, jadi mereka itu memasukkan hukum-hukum Islam gitu ke dalam menetapkan sebuah keputusan hukum bagi yang berperkara. Nah, nantinya kalau ada hukum adat dari sebuah daerah yang akan kita bahas selanjutnya nanti, nah itu mereka sebisa mungkin untuk bagaimana caranya tidak berbenturan gitu dengan hukum adat. Jadi misalkan ada yang cekcok gitu, ada yang berbenturan. Nah, dari penghulu ini atau imam ini sebisa mungkin untuk bagaimana caranya agar menjadi sebuah hukum yang tidak berbenturan dengan hukum Islam dan hukum adat. Jadi ada kesesuaian lah masihnya untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, untuk keempat, peradilan pradata diubah menjadi pengadilan Surambi yang tidak lagi dipimpin raja, melainkan dipimpin oleh penghulu. Nah, ya, peradilan pradata
diubah namanya menjadi Peradilan Surambi. Pengadilan Surambi, Pengadilan Surambi. Jadi kenapa sih Pengadilan Surambi ini ditetapkan sebagai Surambi? Jadi pada masa itu pengadilan itu di apa ya namanya dikumpulkan gitu bertempat di Surambi. Nah, Surambi itu kayak sebuah masjid atau sebuah tempat gitu untuk menyelesaikan sebuah perkara, yaitu namanya Surambi. Dalam hubungannya kerajaan, Pengadilan Surambi ini berstatus sebagai penasehat dan pemberi saran kepada raja dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian, pada dasarnya raja adalah pemegang pengadilan dan putusan. Meskipun secara teori ada perbedaan fungsi antara pengadilan dan raja. Namun demikian dalam praktik, Sultan ini ya dari Kerajaan Mataram ya. Sultan Agung tidak pernah memberikan putusan yang menyimpang atau bukan dari Pengadilan Surambi. Nah, jadi emang keputusan ada di raja gitu. Pada masa Sultan Agung ya, Kerajaan Mataram yang akan kita bahas. Tetapi di sini pengadilan itu tidak bisa juga dicampuri oleh raja gitu. Jadi raja juga menerima dari keputusan dari Pengadilan Surambi. Kalau sudah tidak ada banding, nah itu bisa sudah diterapkan tanpa melalui raja. Pokoknya ada kekuasaan sendiri lah dari pengadilan itu ya. Yang lanjut. Nah, oke, untuk yang pertama ada di bagaimana kondisi peradilan agama di Priangan. Priangan sekarang seperti kita ketahui adalah daerah Jawa Barat, Cirebon, dan sebagainya lah, dan sekitarnya gitu. Jadi yang pertama di Tanah Priangan itu ditemukan 3 macam pengadilan. Yang pertama ada pengadilan agama, pengadilan Brimaga, dan pengadilan Cilaga. Ini konteksnya sudah masuk Islam ya, sudah masuk Islam ke Indonesia. Yang pertama ada pengadilan agama. Pengadilan agama adalah pengadilan yang mengadili perkara atas dasar hukum Islam dan pedoman yang ditetapkan penghulu. Nah, jadi pengadilan agama ini ya seperti kita ketahui sekarang ya, kayak sekarang juga mengadili perkara-perkara atas hukum-hukum Islam gitu, mengenai perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Yang kedua ada pengadilan Drimaga. Pengadilan Drimaga adalah pengadilan yang menggunakan hukum Jawa kuno dalam memutuskan sebuah perkara. Nah, jadi di sini ada juga pengadilan pada masa itu ya, pengadilan yang menggunakan hukum Jawa gitu untuk menetapkan sebuah keputusan. Yang ketiga ada pengadilan Cilaga. Jadi di Priangan ini ada pengadilan yang menangani khusus masalah perniagaan. Jadi perniagaan ini mengenai masalah dagang ya. Terus bagaimana sih di pengadilan Cilaga ini? Apakah menggunakan hukum Islam gitu atau dengan hukum Jawa kuno? Ya untuk pengadilan Cilaga sendiri itu bisa keduanya gitu, bisa menggunakan tentang hukum Islam dan juga hukum Jawa kuno. Selagi itu tidak berbenturan, dan memunculkan sebuah keputusan hukum yang seiras itu sama saja atau ya menguntungkan lah pokoknya. Lanjut di Betawi. Betawi ini yaitu Jakarta ya. Sebagai lanjutan dari sikap pemerintah Hindia Belanda tahun 1828 ditetapkan bahwa tiap-tiap distrik di Jakarta dibentuk satu majelis distrik. Distrik ini kayak kampung-kampung ya kalau pada saat itu. Majelis distrik itu terdiri dari komandan distrik sebagai ketuanya dan para penghulu masjid sebagai anggota. Oke. Untuk wewenangnya, majelis distrik berwenang untuk menyelesaikan semua sengketa tentang keagamaan khususnya perkawinan. Nah, jadi
Majelis ini menyelesaikan semua sengketa para keagamaan gitu. Nah, menyelesaikan sengketa tentang keagamaan khususnya perkawinan. Jadi sama kayak tadi ya pengadilan agama ya. Magistrip ini berwenang untuk memutuskan dan menyelesaikan dan membantu permasalahan sengketa tentang perkawinan. Lalu dalam perkembangannya pemerintah Hindia Belanda sudah masuk nih, sudah masuk pemerintahan Hindia Belanda dan pada masa Betawi ini berarti sudah masuk penjajah gitu, masuk penjajah untuk mempengaruhi pengadilan Islam. Pemerintah Hindia Belanda menginginkan untuk memberlakukan politik koordinasi dalam bidang hukum. Karena pemerintah Hindia Belanda itu beranggapan bahwa hukum di Eropa itu jauh lebih baik daripada hukum yang telah ada di Indonesia. Seperti diketahui bahwa pada tahun 1838 di Belanda diberlakukan Burgerlijk Wetboek atau BW. Jadi pemerintah Hindia Belanda ini karena sudah masuk dan mencampuri urusan peradilan agama, mereka ingin melakukan politik koordinasi gitu dalam bidang hukum karena menurut mereka di Indonesia itu nggak bagus gitu hukumnya, bagusan yang di Eropa gitu. Lalu dalam perkembangannya Mr. Scholten van Oud Harlem tidak mengizinkan politik untuk diterapkan. Ya, karena dari Mr. Scholten van Oud Harlem ini beliau beranggapan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia itu ya sesuai dengan perilaku dari masyarakat Indonesia sendiri gitu. Tidak bisa kita terapkan untuk hukum Eropa gitu, yaitu hukum Islam yang diterapkan di Indonesia gitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kepada kerajaan peradilan agama keadaan peradilan agama di Surakarta dan Yogyakarta. Setelah kerajaan Mataram terpecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, pemerintah Hindia Belanda mempunyai peluang masuk untuk campur masalah peradilan agama. Nah, jadi setelah kerajaan Mataram pecah gitu, melihat akan kondisi itu, pemerintah Hindia Belanda langsung mencampuri urusan-urusan masalah peradilan agama di sini. Nah, di sini ada 4 poin penting ya di bagaimana peradilan agama di Surakarta dan Yogyakarta. Seperti kita ketahui, pada tahun 1848 pemerintah Hindia Belanda mulai menjalankan politik koordinasi dengan menggunakan kitab undang-undang hukum perdata, yaitu tadi BW, Burgerlijk Wetboek, dan kitab undang-undang hukum Eropa, Wetboek van Koophandel, buat orang-orang Eropa yang ada di Indonesia, yang pada hakikatnya plagiat belaka dari BW itu, yang 10 tahun sebelumnya diberlakukan di negeri Belanda. Wewenang pengadilan agama ini ya poin pentingnya. Wewenang pengadilan agama cukup luas sebelum dikeluarkannya Stadsblad nomor 30 tahun 1847. Ya, wewenang pengadilan agama itu banyak gitu menyelesaikan perkara-perkara masalah keagamaan ya kayak biasanya lah pengadilan agama ya menyelesaikan masalah keagamaan gitu. Namun setelah keluarnya Stadsblad nomor 30 tahun 1847, penghulu tidak boleh mengadili perkara yang dahulu menjadi kompetensi mengadili Surambi di zaman pemerintahan Sultan Agung. Nah, jadi penghulu di sini tidak bisa semena-mena lagi gitu mengadili perkara. Nah, diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk mengadilinya. Penghulu hanya bisa gitu berpendapat aja di sini, tapi yang memutuskan ya pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini yang tadi. Politik konkordansi ya, konkordansi dengan menggunakan kitab undang-undang, hukum perdata dan hukum positif Belanda tadi ya, BW tadi. Terus yang ketiga, pasal 178 Regerings Reglement menjelaskan mengenai wewenang peradilan agama. Pasal 178 Regerings.
setelah itu politik konkordansinya dijalankan, dan pada perkembangannya itu kan tidak disetujui kan oleh beberapa tokoh-tokoh Belanda juga. Nah, jadi di pasal 178 Regering Reglements ini menetapkan wewenang peradilan agama gitu. Yang pertama, peradilan agama tidak berwenang dalam masalah pidana. Nah, jadi dibatasi juga untuk masalah Islam saja. Apabila menurut yang kedua ya, apabila menurut hukum agama atau adat-adat lama perkara itu harus diputuskan oleh mereka oleh peradilan agama itu. Jadi di sini apabila menurut hukum agama atau adat-adat lama perkara itu harus diputuskan mereka. Jadi kalau adat-adat yang dahulu itu diputuskan dengan karena dan sesuai adat-adat mereka gitu. Karena sesuai sudah ada gitu ya. Kita lanjut aja. Nah, ini untuk Kerajaan Mataram. Ketika Kerajaan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung, sistem peradilan yang ditetapkan yaitu memasukkan unsur hukum dan ajaran Islam ke peradilan pradata. Nah, jadi ke peradilan pradata tadi kan diubah namanya menjadi peradilan Surambi. Nah, karena juga tempatnya perpindahan tempat tadi ya, karena masalah tempat dan ini memasukkan unsur hukum dan ajaran Islam ke peradilan pradata. Sultan Agung memisahkan antara perkara-perkara yang akan diselesaikan secara hukum Islam atau dengan tradisi Jawa semata. Nah, jadi ada permasalahan, misalkan si Sultan Agung, beliau ini sangat cerdas gitu. Beliau memisahkan perkara-perkara. Jadi peradilan itu termasuk dalam wewenang beliau juga gitu, wewenang beliau juga. Nah, Sultan Agung mana perkara yang bisa nih diselesaikan secara hukum Islam atau hanya dengan adat Jawa aja dan selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketika digantikan oleh Raja Mangkurat I, pengadilan Surambi dihapus dan kembali kepada pengadilan pradata. Nah, ya. Ini sudah diambang kehancuran ya, diambang kehancuran. Setelah hancur tadi terbagi menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta, maka masuklah pemerintah Hindia Belanda untuk ikut campur dalam masalah peradilan agama. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ini ada peradilan agama di masa Kesultanan Islam di luar Pulau Jawa. Yang pertama ada, ini banyak ya di luar Pulau Jawa gitu. Kita akan mengetahui bagaimana kondisi atau apakah sudah ada peradilan agama di luar Pulau Jawa gitu, Kesultanan Islam. Yang pertama ada di Aceh ya. Di Aceh, Syekh Nuruddin Araniri menulis sejarah dunia termasuk Kesultanan Aceh. Namun beliau hanya sedikit menyinggung tentang hukum atau sebuah proses keadilan. Nah, jadi kalau di Aceh, menurut catatan Syekh Nuruddin ini, hanya sedikit beliau menyinggung karena dahulu eksistensinya kurang gitu. Lebih ke arah bagaimana terbentuknya Kesultanan Aceh gitu kan, menulisnya. Jadi untuk peradilan hanya sedikit gitu beliau singgung. Yang beliau singgung adalah dalam memutuskan suatu hukum, para penghulu memberikan perpaduan antara hukum syariat dan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat pada saat itu. Nah, ya ini tadi memutuskan secara hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum adat. Kalaupun ditetapkan hanya dengan hukum adat semata, itu tidak menyalahi, tidak apa ya, bersimpangan gitu dengan hukum Islam tetap. Ini untuk informasi ya, Kesultanan Aceh adalah Kesultanan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 dan runtuh di awal abad ke-20 Masehi. Jadi di Aceh sudah ada ya peradilan agama, aman ya. Sama saja tadi kayak di Pulau Jawa tadi ya, memutuskan suatu hukum. Kayak Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram Islam. Yang kedua yaitu ada di Jambi. Terdapat pengadilan agama yang didasarkan kepada pasal 25 dari Reglemen Jambi Statsbrat 1906 nomor 32. Nah,
Jadi berdasarkan Reglamen Jambi Tasbat 1906 nomor 320 nomor 32 nomor 320 harusnya sini ya. Jadi sudah terdapat pengadilan agama berdasarkan pasal tersebut. Isinya itu pokok dari Statsbat itu perkara-perkara yang mulai berlakunya reglamen ini diputus oleh pengadilan agama di ibu kota Jambi, tetap diputus oleh pengadilan tersebut. Nah, jadi pengadilan Jambi ini sudah diakui ya kayaknya oleh pemerintah Hindia Belanda, sudah diakui pemerintah Hindia Belanda keberadaannya. Peradilan agama di Jambi merupakan peradilan peninggalan zaman Kesultanan Islam yang terdapat di Pulau Sumatera. Oh. Ya, jadi peradilan agama di Jambi karena banyak ya sudah di kerajaan Islam di Kesultanan di Pulau Jawa gitu. Mungkin salah satu peninggalannya itu peradilan agama. Namun menurut sejarah tidak diketahui dengan pasti apakah peradilan agama di ibu kota Jambi ini adalah peninggalan gitu ataupun tiruan dari keadaan di ibu kota Palembang. Nah, jadi Palembang itu sudah dahulu ada gitu. Dahulu ada peradilan agamanya. Menurut beberapa ahli juga tidak tahu gitu di Jambi ini apakah peradilan ini peninggalan dari kerajaan atau dibentuk karena adanya desakan dari masyarakat gitu untuk membentuk peradilan agama. Yang lanjut ya. Yang ketiga ada di Palembang. Peradilan agama di kota ini sudah ada sebelum tahun 1821 Masehi dengan ketetapan Gubernur Jenderal 3 Juni tahun 1823. Ya tadi kan di Palembang sudah ada ya sebelum di Jambi ya. Keputusan pengadilan agama dapat dibanding oleh berperkara kepada sultan. Nah, jadi kalau kita misalkan berperkara terus kita tidak puas, tidak merasa puas itu bisa kita ajukan banding dan dilaporkan kepada sultan gitu. Jadi sultan bisa saja memutus lebih berat ataupun lebih ringan intinya. Selanjutnya dalam perkembangannya pengadilan agama tidak memperoleh pengaturan sendiri sama keadaannya dengan di Jambi. Jadi pengadilan juga diberi kekuasaan sendiri gitu oleh sultan. Tetapi tadi ya kalau misalkan masih belum puas gitu dengan keputusannya bisa mengadu ke sultan. Sultan pun tidak main-main gitu. Beliau sultan itu juga tidak main-main untuk memilih seorang penghulu gitu. Jadi untuk mengajukan banding itu sangat sedikit kemungkinannya karena sudah terpilih dengan benar gitu ya, dengan objektif oleh si sultan. Yang keempat ada Sumatera Barat. Peradilan agama di Sumatera Barat tampak tidak diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Beda dengan di Jambi tadi ya, sudah ada ketetapannya. Sumatera Barat tidak diakui, tapi ada gitu. Keputusan dari peradilan tidak pernah sampai kepada Landrat ke pengadilan negara. Ya, karena tidak diakui, maka keputusannya itu tidak diketahui juga itu, tidak diketahui oleh pengadilan negara Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda atau disebut Landrat. Jadi beberapa perkara itu tidak diakui gitu oleh pemerintah Hindia Belanda, oleh perkara itu sudah selesai gitu. Jadi kalau sudah ada perkara itu diselesaikan lagi gitu oleh pengadilan negara karena sebuah keputusannya itu kan tidak dianggap oleh pemerintah Hindia Belanda gitu. Peradilan agama di Sumbar disebut pemerintah Hindia Belanda sebagai hanya pertemuan biasa atau rapat ulama. Nah, ya di sini. Jadi pemerintah Hindia Belanda itu kayak ya itu cuma rapat biasa lah, pertemuan para ulama lah, nggak bahas apa-apa gitu. Ataupun ada sebuah keputusan pemerintah Hindia Belanda nggak mengakuinya juga. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dilanjutkan ya untuk minggu depan gitu tentang masa kolonial di tepatnya.
Yang kelima ada di Bengkulu. Jadi Bengkulu, keadaan peradilan agama di Bengkulu menurut catatan sejarah sama dengan keadaan di Jambi dan Palembang. Oke, aman ya di sini. Jadi ada dan diakui. 6. Sumatera Timur. Daerah ini adalah daerah yang tidak mengenal sama sekali dengan peradilan agama. Sumatera Timur ini menurut catatan sejarah adalah Medan untuk saat ini ya. Nah, jadi di daerah ini tidak ada peradilan agama dan belum mengenal ya, belum mengenal. Yang ketujuh di Lampung. Pada umumnya di daerah Lampung tidak mengenal peradilan agama, akan tetapi atas inisiatif rakyat Kewedanan Kalianda yang mengadakan sebuah dewan penghulu yang membahas dan memutuskan jika ada perkara soal keagamaan. Jadi tidak ada gitu pengadilan agama, peradilan agama. Namun untuk memutuskan suatu perkara mereka itu berkolektif gitu, berkumpul untuk memutuskan, para ulama itu berkumpul untuk memutuskan sebuah perkara yang menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Jadi peradilan agama tidak ada sebenarnya. Tapi ini dipaksa masyarakat ya untuk membentuk sebuah forum menyelesaikan perkara. Yang kedelapan di Kalimantan. Di Pontianak, Kalimantan Barat sudah mengenal peradilan agama pada tahun 1863. Sementara itu untuk di daerah Kalsel, peradilan agama sudah terdapat di wilayah Kandangan dan juga Amuntai. Jadi di Kalimantan ini sudah terdapat peradilan agama ya, dan diakui oleh 1863 belum ya? Udah masuk sih yang Belanda? Udah masuk harusnya. Udah masuk harusnya. Lanjut. Nah, di Sulawesi. Di Sulawesi, integrasi ajaran Islam dengan lembaga pemerintahan lebih lancar karena peranan raja dari kerajaan yang menerima dengan mudah ajaran Islam. Setelah kerajaan besar Bugis, jadi untuk pertama kali ya, kerajaan Islam di Sulawesi itu yang menerima Islam itu adalah kerajaan Talo. Selanjutnya ada kerajaan Goa. Nah, di sini setelah kerajaan besar Bugis yaitu kerajaan Bone menerima agama Islam sebagai agama resmi, disinilah sistem peradilan agama berubah drastis dan dakwah Islam pun dimulai secara besar-besaran, baik melalui jalur kerajaan maupun jalur kemasyarakatan. Nah, setelah kerajaan Bugis, kerajaan Bone ini menerima Islam sebagai agama resmi negara, sistem peradilan pun juga berubah dengan memasukkan unsur-unsur hukum Islam ke dalam keputusannya. Jadi dakwah melalui jalur kerajaan dan jalur kemasyarakatan. Melalui jalur kerajaan ditempatkanlah parewa syara atau pejabat syariat yang berkedudukan sama dengan parewa ade, pejabat adat yang sebelumnya telah diangkat masyarakat menjadi sesepuh kampung sebelum Islam datang. Nah, jadi di sini maksudnya itu peradilan ya, peradilan ada pejabat syariat, ada pejabat adat gitu dalam untuk memutuskan sebuah perkara. Dan itu juga dakwah gitu, nggak hanya mengadili doang, tapi ya berdakwah juga. Melalui jalur kemasyarakatan, pemerintah menetapkan kebijakan bahwa dalam setiap kampung harus mempunyai langgar dan harus memiliki seorang ulama yang paham akan agama Islam. Nah, ini baiknya di Sulawesi itu, mereka menerima dengan terbuka agama Islam. Nah, rajanya pun, sultannya pun juga terbuka gitu. Nah, melalui jalur kemasyarakatan ini, sultan ingin memudahkan lagi akses Islam masuk ke daerah terpencil di Sulawesi dengan membangun sebuah masjid, dan harus ada ulamanya yang bisa gitu menuntun masyarakat. Meskipun parewasyara merupakan aparat pemerintah yang bertugas menjadi pelayan masyarakat dalam bidang keagamaan, pejabat syariat tadi, tetapi dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak bisa sepenuhnya memutuskan secara syar'i, namun juga harus mempertimbangkan struktur masyarakat dan hukum adat yang telah berlaku. Ya sama kayak tadi ya. Juga kalau memutuskan secara adat pun harus tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan Islam. Oke. Nah, ini dari saya mungkin ya. Dari saya mengenai eksistensi peradilan agama sebelum Islam masuk dan sesudah masuk. Eksistensi peradilan agama telah ada bersama masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi, dan masyarakat mulai melaksanakan ajaran Islam sesuai syariat yang ditetapkan. Peradilan agama semakin menunjukkan eksistensinya setelah kerajaan Islam berdiri dan menerapkan serta melaksanakan hukum Islam, juga melembagakan sistem peradilannya adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Atas dasar realitas tersebut,
Maka para ahli hukum Belanda yang dipelopori LWC van den Berg berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yaitu hukum Islam, tidak bisa diterapkan politik konkordansi. Nah, teori dari LWC van den Berg ini dikenal sebagai teori resepsi incomplexu. Atas dasar teori ini, maka beliau berpendapat bahwa peradilan agama sudah seharusnya ada dan diakui oleh pemerintah Belanda. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan ya pada materi yang kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video ini dan uh, telah menyaksikan presentasi saya ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita paham selalu akan ilmu yang kita ajarkan, yang kita pelajari juga. Semoga kita dalam sehat selalu juga ya. Harapannya kita bisa offline secepatnya ya. Amin. Oke teman-teman, itu saja. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan untuk pertanyaan dari teman-teman bisa dituliskan di kolom YouTube saya ya. Saya tunggu sampai hari Senin gitu, oke? Oke, akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.